Lampung Utara ini daerah terbelakang. Dan pendapatan masih daerah 30 miliar, membiayai 700.000 penduduk lebih. Kemudian tentu Pak, tingkat pengangguran tinggi. Salah satu upaya pemerintah tentu mengakomodir pengangguran ini. Ini ada salurannya, ini yang mengurangi. Kalau ini dipaksakan menggunakan anggaran daerah, Pak, sangat tidak mungkin, mustahil. Kalau kami berdiri sendiri, Pak, hancur sementara. Oleh karenanya dalam hal ini kami coba membuka, siapa tahu ada regulasinya. Jangan samakan dengan kabupaten-kabupaten yang mungkin PAD-nya tinggi atau tingkat kemajuannya. Artinya kami harapkan ada regulasi khusus pemerintah pusat untuk melihat ini. Kalau ini dibiarkan, maka nanti kesenjangan. Oleh karenanya ini kami berharap ada sentuhan pemerintah secara khusus terhadap daerah-daerah yang memang terbelakang dan miskin. Oleh karena kami hadir kemari, Pak, untuk berdebat, kami terus mencari solusi pengangguran yang begitu tinggi. Bagaimana kami bisa mengurangi pengangguran ini dengan kami mengakomodir 5.400 orang itu menjadi apapun statusnya. Kira-kira gitu, Pak. Itu pertama. Yang kedua, karena ada kelalaian pada saat rekan-rekan B3 ini mengisi aplikasi, ada yang tadi statusnya K2, jadi berubah R3 karena salah pemilih. Nah, oleh karenanya kami minta penjelasan. Terima kasih. Untuk memperjuangkan nasib tenaga honor daerah atau Honda Kabupaten Lampung Utara, Ketua DPRD beserta Komisi 1 DPRD Lampung Utara didampingi Kepala BKPSDM mengunjungi Kemenpan RB untuk mengadukan keluhan 5.300 lebih tenaga honorer, TKS, nakes, tenaga guru, dan lain sebagainya agar dapat mendapatkan hak mereka sebagai abdi negara. Kamis 17 Januari 2025. Ketua DPRD Lampung Utara M. Yusrizal menjelaskan bahwa kunjungannya ke Kemenpan RB untuk mengajukan nasib 5.300 lebih tenaga honorer maupun TKS agar bisa diangkat sebagai tenaga P3K. Langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Lampung Utara, sehingga Kabupaten Lampung Utara dapat terlepas dari predikat kabupaten termiskin di Lampung. Yusrizal menambahkan bahwa butuh kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat untuk mencarikan solusinya, baik dari segi anggaran maupun regulasi, sehingga apa yang menjadi harapan para tenaga honorer dan juga TKS dapat terwujud. Tidak ingin menunda-nunda waktu, Ketua DPRD Yusrizal beserta rombongan kembali mengunjungi kantor Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk mencarikan solusi dan juga regulasi, sehingga apa yang menjadi keluhan sekaligus tuntutan tenaga honorer dan juga tenaga TKS dapat segera terjawab. Ya, alhamdulillah kami sama pemerintah daerah yang diwakilkan oleh Kepala BKPSDM dan pimpinan DPRD beserta Komisi 1, kami menyampaikan aspirasi rekan-rekan kita masyarakat Lampung Utara yang hari ini dalam tergabung non-ASN, yang menyampaikan aspirasinya sebagaimana kita ketahui yang terdata berjumlah 5.419 orang. Tentu ini bagian penting buat kami untuk menyampaikan aspirasi. Tujuan kami bersama adalah bagaimana 5.419 ini agar dapat diakomodir. Maka oleh sebab itu kami juga didampingi oleh Kepala BKPSDM. Mungkin beliau juga akan menceritakan masalah teknisnya. Kami persilakan. Tentunya tadi saat mendampingi Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Bang Yusrizal, tentunya tadi ada beberapa poin yang harus kami tindak lanjuti nanti, baik internal eksekutif pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan juga nanti setelah ini kami di daerah agar kami juga akan terus berkoordinasi dengan pihak legislatif yang dalam hal ini dikoordinatori oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Pak Yusrizal. Terima kasih. Terkait agenda kita hari ini ke BKN tadi alhamdulillah pegawai dari BKN sudah memberikan solusi terbaik untuk P3K yang di Lampung Utara. Mudah-mudahan dari 5.419 itu bisa diakomodir meskipun ada beberapa tahapan-tahapan. Nah,
Tahapan yang pertama itu sudah dilakukan pada saat terakhir di Desember. Nah, tahapan kedua di 20 Januari. Setelah itu ada tahapan ketiga terkait optimalisasi. Nah, optimalisasi itu bentuknya bagi kawan-kawan yang tidak diterima P3K full time itu akan diterima paruh waktu. Tapi dengan paruh waktu juga diberikan tenggang waktu selama setahun untuk melihat kinerjanya, sehingga dari paruh waktu itu bisa menjadi full time atau penuh waktu. Sejauh ini masih terkait bagaimana administrasinya, penerimaannya sampai kepada anggarannya. Nah, untuk itu kita perlu regulasi bersama bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah Lampung Utara untuk memecahkan persoalan ini. Pada prinsipnya kita bersama pemerintah daerah akan berjuang semaksimal mungkin untuk mengakomodir kawan-kawan yang sedang hari ini berjuang. Dari Jakarta, Agustiadatara melaporkan.